Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat datang kembali di Philip Morning Market Call edisi hari ini tanggal 6 Desember tahun 2016. Sebelum kita memulai agenda kita hari ini yaitu indikasi IHSG dan stock news, saya ingin mengkonfirmasi seperti biasa apakah suara saya bisa terdengar jelas? Baik, terima kasih atas feedback yang telah diberikan. Selanjutnya kita masuk ke agenda kita hari ini yang akan dibawakan oleh Pak Jasa. Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Hari ini kami proyeksikan IHSG akan bergerak bullish atau menguat di level support 5222 dan level resisten 5303. Katalis untuk hari ini adalah pergerakan indeks saham di Asia yang pagi ini dibuka juga menguat mengikuti pergerakan indeks saham di Wall Street semalam. Setelah investor mengabaikan ya hasil referendum di Italia dan juga pengunduran diri Perdana Menteri Italia Matteo Renzi, investor menilai bahwa hasil dari referendum di Italia ini tidak sama dengan atau bukan berarti warga Italia menolak keanggotaan Italia dalam Uni Eropa. Jadi referendum ini tidak bisa disamakan dengan referendum Brexit. Selain itu juga dari data ekonomi pagi ini Australia merilis data neraca pembayaran ya, ini itu defisit current account-nya berada di 11,3 miliar US dollar per kuartal 3 2016 atau turun tajam dari 15,9 miliar US dollar di kuartal sebelumnya. Dan nanti siang Bank Sentral Australia akan mengumumkan kebijakan moneter dan diperkirakan akan mempertahankan suku bunganya di tingkat 1,5% yang merupakan level terendah dalam sejarah negara tersebut. Data-data ekonomi lain akan dirilis hari ini adalah meliputi antara lain data cadangan devisa Tiongkok untuk bulan November, terus juga di Indonesia ada data indeks kepercayaan konsumen. Sementara di Taiwan dan Filipina akan merilis data inflasi. Untuk stok news kita hari ini yang pertama adalah Waskita Karya atau WSKT. WSKT melalui anak usahanya PT Pejagan Pematang Toll Road telah mendapatkan pinjaman sindikasi senilai 4,73 triliun rupiah untuk mendanai pembangunan jalan tol Pejagan Pemalang. Yang kedua adalah Bank Sentral Asia atau BBCA. BBCA mengalokasikan 2 triliun rupiah hingga 3 triliun rupiah untuk belanja modal tahun depan. Belanja modal tahun depan itu juga akan digunakan untuk suntikan modal bagi anak-anak usahanya dan juga untuk mengakuisisi 2 bank buku 1. Yang ketiga adalah Bank Negara Indonesia atau BBNI. BBNI mentargetkan kredit properti tumbuh double digit di tahun 2017. BBNI optimis bahwa Bank Indonesia kebijakan loan to value Bank Indonesia akan mengendor di kuartal 3 tahun 2016 ini sehingga dampak positifnya akan terasa pada sektor properti tahun depan. Yang terakhir adalah Mitra Pinastika atau MPMX. MPMX membukukan pertumbuhan 9% pada pendapatannya di kuartal 3 2016. Pertumbuhan ini ditopang oleh kenaikan pada penjualan kendaraan bermotor 2 roda dan 4 roda dan juga penjualan spare part dari otomotif. Demikianlah stok news kita hari ini. Kita akan memasuki sesi tanya jawab. Terima kasih.
Ya, pagi Bapak Ibu sekalian, bersama saya Aditya Nugroho di sini untuk sesi tanya jawab. Sebelumnya kita akan sedikit membahas IHSG secara teknikal. Kemarin 2 hari lalu IHSG sudah berhasil menutup gap di rentang 5.200 hingga 5.230-an. Ini ada peluang untuk menguji resisten berikutnya di kisaran 5.300, ini sekaligus angka psikologis. Namun kalau kita lihat dari pergerakan dana asing dari awal bulan Desember ini masih terus melakukan net sell, jadi sekarang ini ada sedikit beranomali. Biasanya di mana asing net sell itu akan diiringi oleh kejatuhan IHSG, namun tampaknya sentimen adanya window dressing mampu membuat IHSG bertahan. Jadi jangka pendek ini masih cukup aman bagi IHSG dan arah terdekat adalah ke 5.300. Nah, karena rally sudah berlangsung sepanjang 4-5 hari terakhir ini, maka ada koreksi. Jika ada koreksi pun masih cukup wajar asal di kisaran di bawah 1%, dengan support level terdekat di 5.200. Namun untuk sektoral tetap ada saham-saham yang diperkirakan masih akan rally seperti sektor CPO yang harganya semalam naik hampir 2% di Malaysia. Lalu juga sektor batubara yang diperkirakan masih akan tetap menguat ditopang oleh kenaikan harga batubaranya. Baik, kita akan masuk ke pertanyaan pertama untuk Bapak M. Suhartono. Untuk bumi, apakah sudah bisa masuk bumi? Berapa resisten dan supportnya? Baik Pak, kita akan buka pertama saham bumi. Kalau kita lihat technical, ini untuk MACD masih mengarah ke bawah ya, walaupun agak sedikit anomali dengan stokastiknya yang menguat. Kalau kisaran kita lihat kisaran support resisten bumi terdekat ada di level 285 dengan resistennya di 310. Namun seandainya gerakan bumi ini masih terus menguat dan breakout level tertinggi sebelumnya di kisaran 320, maka tetap terbuka peluang untuk bumi mencapai level tertinggi terbaru. Namun seandainya ada koreksi dan selama tidak lebih rendah dari level 285, maka masih cukup aman untuk dispekulasikan beli. Demikian Pak Hartono. Berikutnya saham Waskita dan PTPP. Baik, untuk Waskita WSKT. WSKT secara indikator stokastik dan MACD tampaknya akan ada peluang untuk terkoreksi. Kita lihat di sini ada support di kisaran 2.400, memang cukup jauh. Namun sebaiknya wait and see terlebih dahulu Pak. Kita lihat area support di mana dan hingga indikator technical baik stokastik maupun MACD-nya mendukung untuk kembali diakumulasi. Berikutnya saham PTPP. Untuk PPTPP ini masih dalam downtrend channel Pak. Kemarin itu waktu tanggal 2 dan tanggal 30 November ini sedikit di luar channelnya. Namun pas tanggal 3 dan 2-nya kembali dalam downtrend channel. Jadi ini masih konfirmasi downtrend channel meskipun sudah mulai mengecil channelnya. Indikator MACD pun memberikan sinyal jual di sini maupun stokastik juga masih mengarah ke bawah. Jadi sebaiknya bisa menanti di batas channel bawah di kisaran 3.830 hingga 3.840 untuk support dan bisa kembali diakumulasi Pak. Namun mengingat masih dalam downtrend channel, kami sarankan untuk trading jangka pendek saja Pak. Jadi Anda sudah bisa ambil di area support dan kemudian menguat barang sehari 2 hari, langsung take profit untuk mengamankan keuntungan di kisaran level 4.000 hingga 4.010. Demikian Pak Hartono. Berikutnya Pak Abdul Roma untuk saham Antam, Janggelan, PPRO, dan Timah. Baik Pak, kita ke Antam terlebih dahulu. Untuk Antam tampaknya sedang berkonsolidasi di area 950 hingga 970. Ini kalau ada 950 bisa coba diambil, namun sebaiknya tidak full power lebih dahulu Pak, karena memang ada support berikut di area 940. Kita lihat kalau seandainya dia sudah menembus 960 dan masih menguat ditopang dengan volume yang cukup tebal, bisa diikuti karena arah untuk Antam ini
menuju ke 1000 kembali, dan seandainya level 1000 ini tembus, kita akan melihat new high untuk saham Antam, karena kalau dalam trennya jangka menengah ini masih dalam posisi uptrend, Pak. Kemudian Jungle Land. Untuk Jungle Land ini baru mulai aktif sejak bulan November kemarin, jadi agak sedikit dibaca secara teknikal. Namun kalau kita lihat kenaikannya kemarin ada sepanjang 2 hari naik, lalu ada konsolidasi barang 2-3 hari. Ini hari kedua, maka ada potensi juga mengalami kenaikan. Seandainya hari ini naik baru sampai level 420 mungkin bisa diikuti, karena kalau kita kenaikannya cukup tinggi sampai Rp100, mungkin bisa sampai ke target 450 untuk harga JGL asal sudah mulai merengkak naik dari pagi. Tapi ini termasuk saham yang kategori risiko tinggi. Jika Bapak memang sudah terbiasa silakan, namun jika Bapak masih tidak bisa memantau langsung pergerakan saham ini, lebih baik bisa pilih saham yang lain, Pak, yang lebih aman. Kemudian saham PPRO. Saham PPRO ini masih sideways, namun kalau kita lihat dari indikator stokastik sudah lebih dulu mengarah ke bawah, dan indikator MACD tampaknya sudah mulai merapat dan sedang bersiap untuk death cross. Seandainya hari ini kembali melemah di bawah level 1390, maka ada potensi untuk menguji support di area 1335. Cukup jauh, jadi sebaiknya tetap wait and see untuk saham PPRO ini sampai kita menantikan mulai ada indikasi technical rebound di saham PPRO. Lanjut ke saham timah. Saham timah cukup volatile di sini. 3 hari lalu sudah mampu breakout level resisten 1250, namun kemarin tampaknya ada technical correction. Hari ini kemungkinan masih bisa berpeluang untuk menguji level 1250, namun kita harus perhatikan pergerakan intraday-nya. Jika seandainya sempat menguji level 1250 dan kemudian kembali membal dan berangsur naik, bisa coba diikuti karena ada potensi untuk kembali ke level 1320 dan bahkan menguji 1340. Namun hari ini kita harus lihat dulu level pelemahannya di mana, dan sebaiknya kembali akumulasi setelah mulai memantul. Jangan ketika turun kita beli di situ, dan di level support bisa beli partially dulu, jangan full power. Kita sambil kita melihat kekuatan naiknya seperti apa. Demikian Pak Abdul Roma. Berikutnya untuk Bapak Cesar Hidayah, saham WSBP, Taksi, dan Elsa untuk jangka pendek dan menengah. Baik, kita ke WSBP. WSBP masih berada dalam kisaran sempit, Pak, di 560 hingga 580. Mungkin bisa buy on weakness di kisaran 560 untuk akumulasi. Kalau kita lihat dari indikator MACD-nya, mudah-mudahan ini konsolidasi sehat, jadi artian bisa breakout ke atas. Kalau kita lihat dari indikator stokastik juga sudah mulai naik. Nah, resistennya adalah di level 580. Seandainya 580 ini berhasil tembus, maka next resisten ada di kisaran di 600. Namun kita harus melihat 580 ini ditembus dengan volume jangan meyakinkan. Berikutnya saham taksi. Taksi ada dua, kita lihat secara fundamental kemarin ada kabar bahwa Dewan Direksi dengan komisarisnya banyak hengkang, jadi kita belum tahu di dalamnya ada apa, dan kita perlu menantikan keterangan dari perusahaan mengenai apa yang terjadi. Kalau kita lihat dari teknikalnya, ini juga sudah lama tidak banyak bergerak, ada di rentang 150 hingga 165 pergerakannya. Lebih baik kita mengawasi kinerja fundamental dan langkah selanjutnya perseroan setelah hengkangnya Dewan Direksi dan komisaris, karena diperkirakan akan cukup berpengaruh ke pergerakan harga sahamnya. Jika Bapak belum ada barang ini, lebih baik di avoid dulu, Pak, kita sambil lihat perkembangannya. Lalu untuk saham Elsa. Elsa ini masih cukup
panjang downtrend channel dari bulan Juni kemarin, dan kemarin ini masih sedang berada di area resisten di upper downtrend channel kami di kisaran 475. Seandainya Bapak sudah ada barang, bisa mungkin dilepas dulu sambil menantikan koreksinya, karena rentangnya masih cukup jauh dengan support terdekat ada di kisaran 450, namun ada gap yang cukup besar pula di kisaran 430 hingga 450. Jadi ini potensi untuk ditutup jika sahamnya bergerak turun, dan tetap terbuka peluang untuk menguji lower downtrend channel di kisaran 360 hingga 370-an. Lebih baik take profit dan kita sabar menanti di area supportnya. Demikian Pak Cesar. Kita beralih ke Ibu Alimi Nuribat untuk saham Harum dan Pegas, apakah masih bisa hold? Baik. Untuk Harum masih bisa di hold Bu, dan kayaknya harga batu bara juga masih cukup menopang, berpeluang untuk kembali menguji level tertinggi sebelumnya di kisaran 2.600-an hingga 2.700. Kalau kita lihat kemarin candlenya full body hijau, dan ini tampaknya masih cukup bisa menopang untuk kenaikan hari ini. Jadi biasa bisa di hold untuk hari ini dengan target terdekat di level 2.700. Lalu saham Pegas. Saham Pegas rally sudah cukup panjang, dan meskipun tampaknya masih berpeluang untuk naik untuk menguji level 2.815, namun rally yang banyak ini juga rentan koreksi. Jadi seandainya belum ada barang, bisa coba tunggu koreksi technicalnya yang cukup sehat di kisaran 2650 hingga 2700. Ini bisa diakumulasi di situ. Namun jika sudah ada barang, masih bisa coba di hold hari ini dengan target terdekat di level 2800. Seandainya dalam pergerakan intraday ya tampak sudah mulai tertahan kenaikannya, dan pergerakan sudah tidak terlalu kuat lagi, bisa take profit di situ, dan kita menantikan level 26 hingga level 27 untuk kembali akumulasi di saham Pegas. Demikian Ibu Alimi. Berikutnya Pak Antonius. Ya, Elsa tadi sudah kami bahas, masih berada dalam downtrend channel Pak. Jadi kalau Bapak ada barang bisa take profit dulu dan menantikan di level kisaran di bawah 400 untuk kembali akumulasi. Kemudian saham BMTR. BMTR tampaknya sudah mulai konsolidasi dan ada sedikit sinyal beli di sana, namun perlu konfirmasi untuk BMTR ini menembus harga 650 dengan volume kuat untuk konfirmasi pembalikan arah. Namun selama belum ada volume yang cukup kuat dan belum menembus resisten 650, maka sebaiknya tunggu dulu, dan jika seandainya ingin mencoba, boleh alokasikan sebagian kecil terlebih dahulu untuk sifatnya testing di market. Demikian Pak Antonius. Berikutnya Bapak Robertus Emmanuel untuk saham Gudang Garam dan Bank Sentral Asia. Baik. Gudang Garam ini tampaknya sudah mendekati resisten di 68.000. Ini biasanya resisten cukup kuat karena sudah 2-3 kali gagal ditembus di sini, dan ada potensi juga untuk berbalik. Begitu juga dengan indikator stokastik sudah berada di area overbought, dan tampaknya sudah agak mulai kehilangan tenaga. Jadi bisa antisipasi untuk mulai take profit di saham Gudang Garam ini Pak, di kisaran 68 ribuan. Lalu saham Bank Sentral Asia. Bank Sentral Asia tampaknya masih struggling untuk menguji resisten di 14.850. Kemarin sempat naik tapi kembali melemah, bahkan candlenya membentuk antrinya bawah, panjang ke bawah dan ke atas, jadi masih konsolidasi. Lebih baik wait and see terlebih dahulu untuk saham BBCA selama dia belum bisa menembus 14.850 dengan signifikan. Sebaiknya menanti di area support di 14.350 hingga 14.400 Pak untuk kembali akumulasi. Demikian Pak Robert. Lalu beralih ke Bapak Mujiono untuk saham Weton.
Untuk saham Weton sudah naik cukup tinggi dari harga 805 sampai tertinggi kemarin di 870, dan kemarin sudah mulai ada tanda-tanda untuk koreksi. Ada support di area 840 Pak. Jadi kalau Bapak ada barang bisa take profit terlebih dahulu Pak, dan nanti kembali menantikan koreksinya. Support pertama di area 840, namun seandainya jebol maka tidak menutup peluang untuk kembali ke area 800 di saham Weton ini, karena memang dalam jangka menengah dari Agustus ini masih dalam posisi downtrend, dan setiap ada kenaikan yang cukup signifikan adalah peluang untuk kita take profit. Demikian Pak Muji. Beralih ke Ibu Vivi untuk saham HM Sampurna. HM Sampurna kita lihat ini sebenarnya menarik untuk diperdagangkan dalam waktu jangka pendek barang 2-3 hari karena volatility cukup tinggi. Ini juga sudah mulai mendekati area resisten di level 4000. Mungkin kalau level 4000 tercapai bisa coba take profit terlebih dahulu dan kembali akumulasi di kisaran support 3860 hingga 3900. Namun seandainya level itu ditembus maka harapannya adalah tidak lebih rendah dari level 3800, karena kalau kita lihat dari indikator stokastik maupun MACD ini sudah mulai gerak ke atas lagi, dan ada peluang untuk menembus level 4000. Namun dalam jangka pendek ini kami memandang tampaknya masih akan cukup kuat level resisten 4000 ini, dan ada peluang untuk kembali terkoreksi ke bawah setelah level 4000 disentuh. Namun untuk kenaikan berikutnya pasca koreksi ini tidak menutup kemungkinan untuk menembus level 4000 dan kembali ke atas ke kisaran 4100. Namun dalam jangka pendek ini lebih baik tunggu pantulan ke bawah terlebih dahulu untuk kembali akumulasi. Demikian Ibu Vivi. Lalu dari Ibu Emi untuk saham Inaf dan Harum. Ya, Inaf ini kalau kita lihat dari indikator stokastik maupun MACD tampak sudah mulai melemah kenaikannya. Di sini kita lihat trennya sudah mulai menurun walaupun harganya masih berkonsolidasi di atas. Ada area support di kisaran 3785. Jadi seandainya Ibu masih ada barang bisa coba lepas dulu dan kita menanti di area 3785 untuk kembali akumulasi sambil menanti tanda-tanda sinyal beli dari kedua indikator teknikal di bawah. Lalu Harum tadi sudah kami bahas, akan sedikit kita review. Untuk Harum ada peluang untuk kembali menguat untuk menguji level tertinggi sebelumnya di level 2700 karena stokastik sudah duluan naik dan MACD tampaknya sedang bersiap-siap untuk membentuk sinyal beli di sini. Namun waspada seandainya hari ini tidak menguat maka ada support di kisaran 2325 untuk saham Harum hingga level 2300. Jadi seandainya ada koreksi pun level 23 dirasa cukup baik untuk kembali akumulasi. Demikian Ibu Emi. Sama-sama Pak Antonius. Berikutnya Ibu Suryani, apakah ada terbaru dari LPKR? Nah, LPKR ada kabar dia menjual mall yang di Kuta, namun pembelinya adalah sama-sama subsidiary dari LPKR, jadi cuma pindah buku saja dari anak usaha satu ke usaha lain, jadi tidak berpengaruh ke LPKR. Namun perseroan di tahun depan menargetkan pendapatan juga tumbuh 20%. Kita lihat apakah sudah mulai berbuah usaha tersebut. Kalau kita lihat dari teknikalnya, masih dalam downtrend Ibu, jadi selama belum menembus upper dari downtrend channel kami ini lebih baik di hold dulu lebih dahulu, jangan masuk sambil kita melihat bottomnya di berapa, karena ini downtrend cukup panjang dan slope kemiringannya cukup dalam. Kalau kita tarik ke belakang, ini adalah harga terendah sejak tahun 2012 dan ada support kuat di area 726 725, supportnya kemungkinan akan tercapai, jadi lebih baik jika ingin masuk ditunggu di level tersebut. Demikian Ibu Suryani. Berikutnya dari Bapak Aldi untuk Pakuwon dan PPRO. PPRO tadi sudah kami bahas sedikit di review. PPRO masih ada peluang untuk kembali melemah dan menguji support di area 1325 Pak Aldi. Kemudian ada saham
Pakuan. Pakuan secara teknikal kemarin berada di area support di batas bawah dari symmetrical triangle kami dan ada potensi untuk membal. Namun perlu diwaspadai seandainya support ini ditembus ke bawah, maka arahnya menjadi confirm bearish dan supportnya cukup jauh karena ada di kisaran 600 hingga 630 Pak. Jadi lebih baik wait and see terlebih dahulu. Namun jika seandainya hari ini membal dan breakout di 675, maka arahnya akan menuju ke level 690 hingga 700 kembali Pak. Jadi hari ini masih 50-50 peluangnya antara jebol ke bawah atau naik ke atas. Jadi lebih baik tunggu intraday hari ini bagaimana. Seandainya jebol ke bawah dan menembus di bawah level 650, sebaiknya tahan aksi beli karena arahnya masih ke 600 hingga 630. Demikian Pak Aldi. Baik Pak Robert, untuk weton akan saya ulang kembali. Untuk weton tampaknya ada peluang untuk lanjut koreksi hari ini karena sudah memasuki area overbought di sisi stokastiknya dan juga kemarin juga sudah mulai terkoreksi merah. Ini masih dalam posisi downtrend Pak, dan kemarin ini tepat tutup di area support moving average 50 hari. Area support berikutnya ada di 840, namun juga support tersebut tampaknya masih belum akan terlalu kuat sehingga kita melihat support kuat sebenarnya ada di area 800 Pak. Jadi Bapak jika ada barang bisa take profit terlebih dahulu dan nanti ambil kembali di level bawah. Demikian Pak Robert. Kembali Pak Suhartono untuk saham Agro ya. Agro kemarin pasca right issue pergerakannya cukup volatile. Kemarin dibuka di bawah ya. Jadi kalau kita lihat kalau secara indikator technical stokastik maupun MACD ini arah ke bawah dan kita lihat hari ini seandainya dia mampu menembus di atas 500 berarti masih bisa menguat ke atas, namun kami lihat peluang untuk ke bawah lebih besar Pak. Jadi bisa take profit terlebih dahulu di saham Agro dan menantikan di level support di area 400 untuk kembali akumulasi. Lanjut ke Ibu Foni untuk Bank Rakyat Indonesia, Gajah Tunggal dan Adaro. Baik. Bank Rakyat Indonesia dari sisi MACD ada sinyal beli, namun kalau kita dari stokastik sudah kenaikannya sudah cukup lama dan ini sudah 4 hari berturut-turut kenaikan dari harga 10.400 hingga ke 11.300 dan kemarin ada technical correction yang cukup sehat dari saham Bank Rakyat. Hari ini juga tidak menutup kemungkinan akan ada koreksi lagi dengan support terdekat ada di kisaran 11.000 Bu. Jadi selama ini koreksi selama 2 hari dan tidak terlalu besar koreksinya, ini koreksi cukup sehat dan bisa kembali akumulasi di level 11.000. Namun seandainya koreksi terjadi cukup dalam dengan diiringi dengan aksi jual asing cukup besar di saham BRI ini, maka hindari dulu dan kita menantikan apakah new low di 10.400 ini kembali ditembus atau tidak. Jadi lebih baik wait and see terlebih dahulu di saham Bank Rakyat ini Bu. Demikian Bu Foni. Beralih ke saham Gajah Tunggal. Gajah Tunggal masih dalam posisi downtrend dan bahkan kemarin menembus downtrend channel, lower downtrend channel kami, dan arahnya kita masih menantikan ada potensi di support di 925 Bu. Kalau kita lihat kemarin dari sisi fundamentalnya ada impor ban dari Tiongkok, mereknya saya lupa apa, namun tampaknya cukup mengancam produsen ban di dalam negeri. Kita lihat perkembangan kelanjutan seperti apa, namun tampaknya akan berpengaruh ke emiten-emiten perbanan, bukan perbankan, perbanan, dan kita lihat ada area Gajah Tunggal di support di 925 Ibu. Lanjut ke saham Adaro. Adaro berpotensi untuk melanjutkan penguatan ditopang oleh kenaikan harga batu bara, dan kita lihat di sini kemarin Adaro sebenarnya sedang berusaha untuk menembus resisten di level 1730, yaitu adalah level tertinggi sebelumnya di tanggal 2 November. Namun masih belum berhasil. Kalau kita lihat hari ini mudah-mudahan masih akan berhasil untuk menembus level tersebut. Kalau kita lihat koreksi sehat yang terjadi antara tanggal 1 November hingga
16 November ini ada koreksi sebesar Rp200. Maka ada peluang untuk kenaikannya Rp200 dari level saat ini 7.700, maka targetnya ada di kisaran 1.900 untuk saham Adaro secara teknikal. Ditambah dari sisi valuasi PE ratio dibandingkan dengan PTBA, ITMG, Adaro ini termasuk lebih atraktif dibandingkan keduanya. Demikian Ibu Foni. Berikutnya Pak Dani, ya Bumi tadi sudah kami bahas, sedikit kita review untuk Bumi. Kalau lihat dari indikator MACD tampaknya sedang berkonsolidasi, namun ada peluang untuk masih menguat untuk menguji level 320-nya. Namun seandainya melemah, maka supportnya ada di 285 Pak untuk coba kembali diakumulasi. Demikian Pak Dani. Sama-sama Pak Robert. Ya, Pak Tommy untuk KF dan AALI, baik. Untuk Kimia Farma tampaknya ada peluang untuk terkoreksi. Kita lihat di sini ada supportnya sih sudah dekat di level 2.575. Namun seandainya level ini ditembus, maka kita akan melihat support berikutnya di kisaran 2.500. Maka sebaiknya bisa coba wait and see terlebih dahulu dan seandainya melemah bisa kembali ambil di level 2.500, namun dengan porsi yang tidak terbesar karena support ini pun masih rentan untuk ditembus ke bawah lagi, yaitu di level 2.200, cukup jauh. Jadi lebih baik wait and see terlebih dahulu di saham Kimia Farma. Lalu untuk saham AALI, karena saham harga CPO terdongkrak, ada potensi untuk melanjutkan kenaikannya hari ini Pak, dan berpeluang untuk menguji level tertinggi sebelumnya di level 18.200 di tanggal 1 April kemarin. Jadi sudah cukup jauh ini kenaikannya. Kalau kita tarik lebih jauh lagi, secara tren sebenarnya AALI ini sudah mulai konsolidasi setelah melalui fase downtrend yang cukup panjang dari tahun 2014 ya. Ini terlihat sudah mulai konsolidasi di area 14.600 hingga 18.000. Namun tampaknya level 18.000 ini adalah area resisten cukup kuat dan seandainya ada koreksi yang cukup tajam hingga level 16.000 maka ada peluang untuk kembali akumulasi. Namun secara major trend ini sudah mulai fase konsolidasi dan seiring dengan kenaikan harga CPO ke depannya mudah-mudahan bisa kembali ke level 20 ribuan untuk saham AALI ini. Demikian Pak Tommy. Ya, baik Pak Robert untuk saham Unilever. Saham Unilever kita lihat kemarin tampaknya ada koreksi teknikal, harapannya adalah tidak kembali menembus di bawah level 39.800, yaitu adalah level terendahnya kemarin, dan support terdekat ada di 41.000. Sebaiknya tunggu dulu apakah dia akan memantul di level 41.000 atau menembus terus ke bawah. Seandainya tembus ke bawah, maka support kuat yang harus ditahan adalah 39.800. Seandainya level ini pun dijebol juga, maka arahnya konfirmasi downtrend dan kita lihat area support berikutnya cukup jauh karena ada di kisaran 38.000 pas. Jadi lebih baik bisa jika Bapak kemarin sudah ada barang di kisaran 40.000 bisa take profit lebih dahulu dan nanti menantikan di area support ini untuk kembali akumulasi. Demikian Pak Robert. Ya, untuk Pak Suhartono, apakah NIKL masih volatile? Kita lihat kemarin NIKL masih naik terus cukup tinggi, namun saya sudah tidak berani rekomendasi terus beli untuk saham NIKL. Karena kalau kita lihat dari indikator MACD di sini sudah mulai ada tanda-tanda pelemahan. Seandainya kenaikan sudah terhenti hari ini di tengah-tengah hari dan mulai melemah, bisa take profit lebih dahulu karena risikonya semakin meningkat di saham NIKL ini. Demikian Pak Harto. Ibu Suryani untuk BBTN, apakah bisa tambah posisi untuk average down karena sempat ambil di 17.40? Baik Ibu, kita lihat di saham BBTN. Ya, ini tampaknya sudah mulai konsolidasi Ibu, diambil 17.40 dan seandainya ada sekarang ini masih mix antara mau naik atau ada
turun dulu Bu. Seandainya koreksi pun seandainya di level 1630 bisa coba buy on weakness, namun seandainya pun menguat dan menembus level 1700 dengan kekuatan yang cukup besar, artian volume cukup besar, bisa di averaging down di area tersebut karena potensi upside cukup besar. Kalau kita melihat saham BJBR kemarin yang naik cukup besar, maka saham perbankan lainnya yang sektor yang menengah ukurannya berpotensi untuk kembali menguat. Namun again kita harus melihat bank tabungan negara ini harus menembus level resisten 1700 terlebih dahulu dan menutup gap di 1740 untuk konfirmasi menjadi naik. Demikian Bu Suryani. Sekaligus menjawab untuk pertanyaan Pak Roy Barus di saham BBTN. Jadi kalau Bapak masih ada barang di BBTN bisa coba buy on weakness di harga 1630 untuk averaging down-nya Pak. Demikian Pak Roy. Ya, berhubung sudah memasuki waktu trading, kami akan cukupkan untuk sesi Philip Morning Market Call hari ini. Terima kasih atasnya Bapak Ibu sekalian dan mudah-mudahan akan ada cuan untuk perdagangan hari ini. Terima kasih, selamat pagi.